Halo guys, welcome back to Rizal Project bersama gue Ferry Kartika dan gue Abiji di Vapor Check. Oke, di video sekian kali ini kita akan mengunboxing sebuah produk lagi yang baru banget nyampe. Dan lagi-lagi ini masih di satu brand yang sama. Tapi produknya berbeda. Betul, ini kembali lagi bersama produknya Lost Vape. Yes. Dan ini pod mod juga. Pod mod ya? Sebelum kita terakhir pod mod juga kan? Apa benar? Ini benar, ada tulisan di sini nih, pod mod. Oh iya, betul. Namanya Telema. Kalau yang kemarin itu kan Gemini, pod modnya bentuknya kotak. Ini kayak lebih ramping, lebih kecil. Ini yang single battery, bentukannya tube gitu ya, tabung gitu. Emang single battery ya? Harusnya. Kita belum lihat, nanti kita coba cek. Oke, kita langsung aja ke bagian boxnya. Betul, kalau dari bagian boxnya, nih di sini gambarnya udah pasti kelihatan ya warnanya apa. Sama seperti produk-produk yang sebelumnya semua udah kelihatan di bagian boxnya, covernya. Dan tadi gue sempet googling ngecek warna-warnanya, ternyata banyak jaya. Banyak. Emang varian Lost Vape itu kayak emang banyak. Selalu banyak warna ya. Betul. Oke, kita langsung di depan ini tertulis aja langsung Lost Vape Quest. 80 watt. Pod mod Telema The Flavor Master. Anjay. Udah kayak Oris ya? Dia. The Flavor of Magic. Kalau kita kan Magic of Flavor. Kalau ini Master. The Flavor Master. Berarti para suhunya rasa, soal rasa ini. Dia mengajarkan rasa untuk semua device. Gitu kan maksudnya dia. Master. Dia master. Di sini ada Type C charging, berarti dia udah menggunakan kabel Type C fast charging ya. Oh, built-in battery. Oh, berarti baterainya nggak tanam. Enggak dong, baterai tanam. Bukan pakai baterai eksternal tambahan. Ini udah built-in 3000 mAh. Standarnya satu baterai sih biasanya. Oh, berarti dia membuat perbedaan di Gemini kemarin. Kalau Gemini kemarin kita bisa taruh baterai. Copot baterai. Kalau ini kita emang harus cas USB. Ya, nggak apa-apa lah, ada Type C. Terus handy and compact. Ya, jadi dia nyaman dipegang. Ya, terus compactnya itu mini, pokoknya udah satu kayak nggak ribet device, gitu, satu device udah compact lah. Dan untuk kapasitas potnya itu kan dia ada cartridge-nya tuh, tanknya itu 4 ml. Warna, ini di belakang ada juga dapat tulisan warna. Ada di bagian belakang. Black grain leather. Gua gunmetal grain leather. Jadi kulit hujan. Grain, bukan grain itu bintik-bintik itu. Kulit leather. Gue pikir rain. Kulit kertas, surat. Letter. Tapi ntar gue melihat tuh mana yang paling bagus karena gue akan ambil. Tidak bisa. Langsung saja kita unboxing, apakah ada stikernya? Wah, lupa ya. Beli tombak. Iya, harusnya beli busur. Pakai panah kita buka langsung. Sobek. Ya pada begini kasar, bikin box rusak nanti. Bagian boxingnya mirip sama si ini sih Gemini ya. Nggak ada bedanya. Kosong putih juga. Kita taruh di situ. Seperti biasa Lost Vape menghadirkan tulisan Lost Vape. Iyalah. Awalnya seperti biasa pod mod atau bungkusan-bungkusan device itu tertulis dapatnya awalnya warranty card dan juga user manual. Ini user manualnya, cara penggunaan, merahnya. Ini yang pasti stiker. Cakep banget. Saya belum lihat yang hitamnya juga. Hitamnya bagus sekali, dia punya warna pekat. Dia ada coil adaptor nggak sih? Pakai yang Oris gunmetal sih, sabi banget sih. Vape adaptor ya maksudnya. Iya, ada nggak Vape adaptornya? Nggak ada di sini. Di sini ada nggak? Nggak ada. Oke, jadi di konten package-nya yang pasti lo dapat device ini, device kita taruh sini dulu. Kita lihat dari sini dulu. Ini coilnya 0,3 ohm, udah pasti ada di sini. Jadi simpel aja cuma ini 0,3 yang di dalam sini 0,2 ada di dalam. Nah, ini drip tip-nya ada 2. Iya, ada yang 810. Betul. Yang besar nih. Dan juga ada yang untuk MTL. Untuk MTL. 510. Keras. Ada 2 model. Ini kalau misalkan kalian mau pakai coil sebenarnya 0,3 sama 0,2 untuk MTL gimana rasanya? Gimana? Ini kan yang MTL coilnya secara dia 0,2 sama 0,3. Iya kan dua-duanya sama-sama gede. Dipakai MTL. Rasanya kayak gimana? Kita belum pernah tahu sih. Tapi nggak tahu emang dia padat ya kalau diisep. Makanya. Terus ini bisa bunyi loh. Ada oranye. Iya sih? Dikasih pewitan. Iya. Lu bisa buat parkir loh. Ngerak. Oke, ini ada o-ring juga. Ini karet-karet seal-sealnya nggak tahu buat apa. Kayaknya buat drip tip.
merah. Kartu dong. Oke, yang pasti dapat Type C juga di sini. Ini pasti akan cepat sekali. Dia akan masuk sak. Kita ulang terus itu jokesnya. Terus dapat seal-nya O-ring. Ini gua nggak tahu untuk di mana, tapi ya oke lah. Terima kasih udah kasih. Kayaknya ya. Simpel itu aja. Sebenarnya kan ini kan pot mod kan biasa kita bisa buat jadiin pot dan juga jadiin mod yang kita bisa pakai atomizer. Berarti kan harusnya ada si adapternya. 510 Adapternya. adapternya. Cuman ini di sini nggak ada. Mungkin ini dijual terpisah. Biasanya sih gitu. Connect adaptornya. Disilin ya, safety berarti. Oh, dan dia pakai magnet cuy. Iya, magnetnya ada 4 biji di dalam. Gokil cuy. Pemasangan trip tip. Oke, sekarang gue coba juga pakai drip tip yang gede. Coilnya gue pakai 0,3, 0,2 bawaan dari si Sokin. Oh, karet Buka sile ini sangat satisfying. Wah. Jangan di firing dulu ya. Oke, gue langsung bakal coba. Kita bahas dari segi desainnya dulu kali. Dia mengikuti saya terus. Dia pakai magnet, ini seru sekali. Kita nyalain 5 kali pasti ya. Sudah. Dia mulai dari 5 watt paling kecilnya. Kita akan naikkan sampai 100. 80, maksimalnya cuma 80. Jangan Bisa sampai 100. Tekan terus. Si 2 jari ditekan B100. Mentok di 80 guys. Dan ini masih sama kayak Gemini kemarin, lo bisa ganti-ganti gambarnya. Enggak, ini kayaknya chipsetnya sama deh harusnya. Sama seperti ya? Yes, sama yang itu ya? DNA? Gemini. Enggak, Gemini dong. Ini bukan DNA. Tuh, gua akan pakai warna merah. Karena ini merah juga leathernya. Ini merah bener ya? Kuning. Babi. Mau kasar sekali. Di sini bentukannya itu emang lebih panjang seperti pot mod biasanya. Betul. Dan yang paling gue suka tuh dari finishing ini nih, selalu Lost Vape ngasih finishing yang paling keren. Iya, ini bahannya apa? Rapi gila. Ini bahannya Jawa punya nih. Singaloy. Oke, kita langsung bahas fisiknya dulu. Fisiknya itu bagian samping kiri kanan, di situ ada bagian yang seperti garis gitu. Di engrave. Kayak ini ya, konturnya karbon. Ya mirip, cuman bukan karbon. Di situ tertulis ada telema di bagian sampingnya. Tapi ini gue masih penasaran ya, di antara telema atau emang lema namanya? Dilema. Dilema aja tuh. Dilema. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Bisa dong. Bisa jadi. Kayak dilema gitu. Iya. Bau. Tombol power, tombol plus, tombol minus, dan juga di bawahnya ya ke-firing. Oh, ke-firing tadi. Ya, gosong sekali. Lagian gue udah bilang jangan copot dulu. Saya kasih mati dulu. Si Ugen tadi ada senyum lagi. Terima kasih ya sudah gosongin. Terus di bagian bawahnya itu untuk USB portnya. Di sini ada USB Type C. Tidak bisa kita ganti baterainya, ini udah built-in. Dan di bagian sininya tuh yang paling gue suka, leather. Ya, ini leathernya. Ini empuk. Kulitnya asli nggak? Kulit apa ya? Nah ini tuh empuk banget, nggak kayak biasanya itu. Yang biasa kayak cuman tipis banget, ini empuk. Ya, kagak bocan dalam. Di sini liquid yang gue pakai itu Grab Current, ini fruity. Ini fruity dari Hero 57. Karena beliau sudah pakai Grab Current yang fruity, gue akhirnya pakai yang NYC. Ini creamy. Nikotin 3 ini juga enak jaya. Saya sudah 2 botol. Masih bisa dipakai nggak ya? Gak bisa lah. Masa sih? Hitam nggak? Enggak. Emang hitam? Enggak sih. Lo jangan lihat jari gue. Masih bisa. Nah untuk lebih cepat biasa kita harus basahin dulu coilnya. Iya. Habis itu kalau basah itu pasti biar lebih cepat masuk. Lebih cepat meresapnya. Nah untuk pengisiannya gampang banget, dia ada di atas. Jadi kayak lo mau ngisi itu nggak perlu buka cartridge-nya. Betul. Ya langsung tinggal lagi pasang tinggal buka gini aja, langsung trot. Lubangnya juga gede banget. Gede jaya. Ini lo dalam keadaan gelap aja lo bisa ngisi liquidnya cuy. Kelas! Oke, tinggal tunggu aja 2-3 tahun. A few moments later. Gua nggak tahu akan fail apa enggak, ternyata tadi ke firing agak baunya sedikit gosong. Oke, gue mau bahas di bagian cartridge-nya dulu. Ini kan pemasangannya kalian cuma perlu, kalau mau ganti coil tinggal kalian tarik aja. Langsung tinggal putar terus pasang. Untuk pemasukan liquid gampang banget, kalian tinggal buka seal ini masukin dengan kapasitas jusnya 4 mili dengan lubang yang besar, jadi kalian nggak perlu takut kalau lagi tempat gelap tuh susah masukinnya. Betul. Nah untuk bagian adjust airflow itu ada di bagian di bawah coil. Di sini dia kebukanya 2 sisi juga sama kayak Gemini. Dan kalau lu puter ada satu arah yang kecil itu untuk MTL. Untuk MTL. Jadi kalian nggak perlu setting MTL lagi. Lebih berat tuh. Dia depan belakang juga, jadi ada 2 sisi.
Nggak bisa ya dari bawah? Yang gue suka ini magnetnya itu loh, Sam. Iya, kencang ya. Kencang banget. Ini kayak nggak bakal bisa jatuh. Kayak nggak bakal bisa putus nih. Lo pegang gini dia masih aman tuh. Tadi siapa juga yang megang begini sambil nge-vape? Di sini kebacanya gue 0,23 ohm. Gue 0,22 ohm. Gue Bakal pakai coba watt di 50 dulu. Oh, seperti biasa dia tidak ada voltase. Lo pakai di 50. Gue juga akan pakai 50 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Gosong. Cobain gosong ya. kalau fruity di situ kagak. Airflow lu buka semua. Iya. Ada rasa gosong nggak sih? Mana ada? Bekas koil yang kebakar tadi. Mana ada? Emang gitu liquidnya ada kayak pahit-pahitnya gitu nggak sih? Gosong. Ternyata ada sedikit gosong guys, karena tadi saya ke firing. Lu isinya full lagi. Iya. Gua mau coba turunin. Turunin. Gua akan coba ganti koil. 4. Sayang banget, ini bisa diselamatin gak ya liquidnya? Bisa kali kayak buru-buru gitu. Gosong guys, gua harus ganti. Koilnya enak loh. Koilnya enak, cuman gua gosong. Gua akan ganti. Jadi gua dapat cadangan yang 1,5 ohm. Ini mesh coil. Ini kayaknya juga limited. Ngarang. Ini kayaknya enak nih. Ini karena yang 0,2 gosong. Sengaja gue bikin gosong biar gue review yang coil 1,5 ini. Oke. Ada 1,5? Ada dong. Saya doang yang punya. Coba lihat. Nanti kamu pakai. Oh, yang itu tadi. Iya. 1,5 ohm. 0,15. Ya 0,15 maksudnya. 1,5 dong. Emang gue baca nolnya. Nol buat apa dibaca? Nol itu kan kosong. Hampa. Hampa itu jangan dibaca. Ini sekarang gue cobain yang coil yang mesh coil 0,15. 0,15. Jadi tadi dia ada kirimin spare, cuman yang untuk 0,15 itu nggak di dalam include di dalam di box. Tapi dijual terpisah. Coba ya. Belum meresap. Bentar. Ohmnya, wattnya dikecilin dulu. Wattnya gede aja. gila. Dinaikin. Di sini bacanya 0,14. Oh, kalau ke sana naik. Oh, gue kira kesini ini ya terbawa ya. Oke, gue akan. Ini gue yang 0,2 aja pakai 35 udah cukup banget. Coba gue akan di 30-nya ya, kan berkurang. Lebih galak loh. Nggak tau kayaknya dia emang OP deh. OP tuh? Overpower. Oh, powernya. Iya, jadi powernya Iya sih, itu kayak 30 gue kenceng pakai banget. 0,23 ohm. 0,2 itu biasanya setaranya itu 40 sampai 60 watt. Tapi di sini gue pakai, tadi kan gue start dari 50 tuh kenceng banget, gue turunin 42 masih kenceng. Nah ini gue turunin sampai 35 masih kenceng. masih kenceng, nggak kenceng banget tapi udah oke banget di Kayak tapi kalau mau maksimalnya kayak di 40 udah top banget sih. Airflow-nya kalau dikecilin dikit enak loh. Gue udah otak-atik airflow-nya juga, tadi gue lebih suka yang kebuka semua. Coba gue buka semua. Oh enggak, ini kebuka semua deh. Nanti coba. Ini coba itu. Enak gila. Ini kayak lebih padat deh. 40 aja. Dia masih gede tuh. Emang nggak diraguin sih flavornya. Flavor master. Siap Bang Master. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Betul, langsung aja kita bahas plus minusnya dari si Telema ini. Dilema. Kau? Dari gua? Boleh? Kalau gua dari gua, Kalau dari gua untuk plusnya dia untuk finishing nggak diraguin lagi karena emang shape-nya gue lihat sama sekali tidak ada yang cacat, nggak ada yang goyang, ya nggak sih? Kayak nggak ada gap juga di base saya, ada fix banget kayak dibikin perfect sama si siapa namanya? Si Lost Vape ini. Leathernya juga cakep banget. Gue dari tadi di detailing, hitung lobang ini jumlahnya juga ganjil. Enggak sih. Maksudnya kayak enak banget. Benar-benar dipegang tuh handy banget. Benar sih. Handy. Pas banget ya pokoknya. Dari coilnya, flavor sih jangan diragukan lagi sih, flavornya enak. Emang ini diperuntukkan untuk orang-orang yang males ganti-ganti coil. Iya, ganti coil, Yang ganti ribet. kapas. Jadi untuk Emang mereka compact. kayak banyak yang nonton ceritanya. Sistem compact. Sistemnya compact banget. Kayak lo langsung pakai isi liquid, ganti coil, pasang, tinggal Plug and isep. play udah. PNP. Tinggal nge-vape doang. Ya paling gue nggak suka sama drip tipnya sih, bentuknya kayak Terlalu gini. biasa Iya, aja terlalu gitu. biasa. Tapi ya terserah, drip tip kan lo bisa ganti-ganti, ada aksesorisnya, ya nggak sih?
aksesoris. Gunmetalnya warnanya juga kece, gunmetal agak doff gitu, gue suka. Terus dia nggak berat, enteng. Terus walaupun gak ada gantungan lanyard nggak masalah karena ini pot mod. Terlalu besar juga kalau ada. Minusnya paling apa ya? Paling susah gue nyari minus di barang bagus. Itu paling susah. Paling tadi dong drip tip ya gue agak kurang suka. Karena drip tipnya itu bulky banget bentuknya. Tapi oke lah, leathernya enak kok. Maksudnya kayak di tangan tuh enak banget, kayak lu megang vape mahal gitu nggak sih? Ini gue rasa mahal juga sih, enggak ya? Apa enggak? Kurang tahu sih, gue juga nggak tahu harganya, ntar kita cek di website. Dan yang pasti flavornya enak, ya overall enak lah pokoknya. Nggak ada minusnya, minusnya cuma tadi drip tip kalau gue. Power sih gawat sih, galak. Enak gila, nggak bohong, iris kuping VK kalau gue bohong. Oke, untuk gua ya, ke plusnya dulu. Untuk plusnya desainnya ini udah top banget desainnya ya. Dari desainnya itu bener sebenarnya mirip sama sebenarnya mirip sebenarnya mirip sama desain Ayo atau Pod yang lain-lainnya udah banyak yang kayak begini. Cuman untuk finishingnya dia itu yang emang solid. Dari produknya yang dari dulu tuh yang dari kayak baut-baut bohongan ini keren banget. Ini kalau hitung presisi banget nih, nggak ada minusnya. Desainnya Lost Vape emang udah paling kece lah buat gua. Terus leathernya cakep, warnanya permainan warnanya juga dari sini kan gunmetal sama merah, sini hitam. Plusnya lagi pengisian liquid gampang. Coilnya top, enak, flavornya juga nggak bisa bohong sih, the flavor masternya. Betul. Itu magnetnya juga kuat banget. Terus di sini juga ada barang kecil yang kayak kita sebenarnya nggak notice, tapi ini ada pengaruhnya untuk lihat isi liquid. Iya. Jadi kalian nggak perlu buka apanya? Cartridge-nya. Walaupun agak gelap ya. Agak gelap cuman. Mungkin karena emang kita pantulan cahaya kali. Iya. Di sini udah kelihatan, terus bagian sampingnya untuk bagian airflow-nya itu gede. Terus plusnya lagi Type C. Oh iya, Type C. Jadi fast charging. Pasti nggak bisa secepat ya. Nggak bisa secepat. Untuk plus itu aja. Terus untuk minusnya, gue minus ada di bagian baterai. Baterainya gue built-in, gue kurang suka. Oh iya, karena kalau misalnya lowbat, lo mesti nunggu dulu ngecas, nunggu kayak ayo dong full dong, ayo dong. Ya, terus baru bisa gonta-ganti baterai, itu minusnya. Gue juga sih, gue spare baterai. Tapi itu penting. Buat kita yang emang mau jadiin ini sebagai secondary vape. Vape utama. Vape utama. Kalau pilihannya kalau misalnya nggak bisa built-in, tapi kalau misalkan untuk secondary vape ini udah rekomen banget. Terus minusnya lagi, bukan minus sih sebenarnya. Gue lebih suka ngedrawnya si Gemini, tarikannya Gemini. Oh, tarikan Gemini. Lo ingat gak tarikan Gemini itu emang lebih enak, lebih smooth dibandingin ini. Ini agak berisik dikit, tapi untuk flavor dan desainnya segala macam, gue udah coba tadi drip tipnya. Cuman kayak nggak ngaruh banget sih. Soalnya coilnya 0,15, 0,2, 0,3. Kalau kita yang pakein drip tip MTL tuh rasanya panas. Iya, banget. Tapi gue suka sih One Vape. Kalau gue kurang. Overall oke sih. Semua minusnya juga yang gue bilang baterai built-in sama tarikannya kurang gue suka. Ketutup sama flavor sama desainnya sih. Iya. Udah oke banget. Oh, sama plusnya. Powernya itu agak over power, nggak tahu emang over power apa gimana ya. Cuman kita nggak perlu pakai watt gede. Keuntungan di situ baterainya juga nggak terlalu boros jadinya. Tapi nggak tahu misalkan kita bikin 40 tapi aslinya 60 bisa aja. Baterainya tetap kekuras seperti itu. Cuman untuk sekarang yang kita pakai sih aman-aman aja. Udah sih itu aja dari gua, udah cukup. Sama gua juga. Ada lagi pembahasan? Paling harga. Barusan tadi habis ngecek. Berapa tuh? Harga itu sekitar hampir 500.000, di bawah 500.000 lah pokoknya. Hampir 500.000. Iya, 400.000 something ya. Worth it lah. Maksudnya kayak orang ngeliat ini juga, gue pikir tadi harganya malah di atas 500. Ya dengan desainnya ya. Dengan desainnya termasuk udah kelihatan mahal. Eksklusif banget. Tapi harganya untuk segitu sih menurut gua standar masih, lah. Ya. Soalnya ayo mahal, termasuk mahal iya, dimasuk murah juga enggak iya. Standar. Apa namanya? Sebutan itu kayak gitu. High end, bukan high end, di bawah high end ada lagi tuh. Apa gitu, mid end. Mid end. Ya pokoknya dengan harga segitu kalian bisa dapetin barang yang mungkin kalau buat gue pasti puas. Puas sih, gue juga puas. Sama ini thank you juga Lost Vape udah ngasih topi yang keren banget. Thank you Lost Vape udah kasih ini, keren banget.
Oke, sampai di situ aja mungkin. Ya, sampai di situ Pembahasan aja. kita. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kita lainnya. Mungkin kalau kalian mau share ke teman-teman kalian, mau rekomenin vape apa yang kira-kira keren, bagus, nggak ribet, kalian bisa rekomenin ini, Telema ini. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel kita, Iya. Rizal Biar kita Project, semakin terdepan seperti ke Yamaha. depan Yamaha semakin semangat lagi untuk Semakin membuat semangat lagi. konten lainnya selain Vapor Betul. Check. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di video-video Vapor Check lainnya bersama gua Biji Dan gue Ferry Kartika di Rizal Project. Enjoy the result. Thank you. Katanya lu bawa ke meja. Dan gue Ferry Kartika di Vapor Check. di Rizal Project. Ya langsung. Gede gila.